Halo semuanya, kembali lagi di Kilas Cerita. Kali ini kita takkan mulai dari cahaya kita, takkan mulai dari bintang, kita mulai dari keheningan dari ruang yang tak punya isi, dari saat sebelum saat itu ada. Kita mulai dari ketiadaan itu sendiri, bukan kekosongan yang mati, melainkan kekosongan yang berdenyut, tempat partikel yang muncul dari ketiadaan itu sendiri, lalu lenyap begitu saja sebelum sempat dikenang. Di sanalah segalanya akan dimulai. Dan pertanyaannya bukan bagaimana, melainkan siapa atau apa yang menciptakan ruang untuk ketiadaan itu sendiri. Karena tanpa adanya izin dari Sang Pencipta dan kehampaan itu sendiri, takkan pernah lahir cahaya, takkan pernah ada kita. Jadi, mari kita selami perlahan dengan rasa takjub. Bukannya takut dengan sebuah pertanyaan, bukan juga jawaban pasti yang akan didapat, karena kali ini kita tak mencari sebuah akhir. Akan tetapi, kita mencari awal dari segala awal itu sendiri. Sebelum kita lanjut pembahasannya, bantu Kilas Cerita agar terus berkembang dan memberikan informasi menarik dengan cara subscribe, like, komen, dan juga tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Karena setiap menit yang kalian tonton sangat berarti bagi Kilas Cerita untuk terus berkembang. Terima kasih. Kalian bisa membayangkan, tidak adanya cahaya, tidak ada suara, tidak ada atas, dan juga bawah. Bahkan kamu sendiri pun tidak ada. Hanya kehampaan yang menyelimuti. Tidak ada apapun itu. Akan tetapi jangan salah, ini bukanlah kehampaan yang mati begitu saja. Ini bukan kegelapan yang biasa, melainkan ini adalah kekosongan yang hidup. Di dalamnya hanya ada partikel dan antipartikel yang muncul seperti kilatan pikiran Sang Pencipta yang belum sempat diucapkan kemudian lenyap begitu saja. Dalam waktu yang sangat singkat dari kedipan mata kamu. Mereka tidak diciptakan, mereka diperbolehkan. Dan dari dalam keheningan itu sendiri, sesuatu mulai berdenyut. Fisika menyebutnya sebagai vakum kuantum. Akan tetapi, para mistik menyebutnya sebagai ruang suci sebelum penciptaan dimulai. Dan disinilah hukum sebab dan akibat belum berlaku. Waktu belum punya arahnya sendiri, bahkan ada dan tiada belum juga bisa dibedakan seperti dua sisi koin yang belum dicetak. Dan justru dari ketidakpastian inilah alam semesta kita lahir. Pertanyaannya bukanlah bagaimana alam semesta itu sendiri dimulai, akan tetapi siapa atau apa yang menciptakan ruang untuk ketiadaan itu sendiri. Karena tanpa adanya kekosongan tidak mungkin ada bintang di langit. Tanpa keheningan tidak mungkin ada firman. Dan tanpa belum ada, tidak mungkin ada kita di sini. Mari kita mulai dengan satu fakta yang akan mengguncang logika. Ruang hampa vakum adalah salah satu benda paling aktif di alam semesta kita. Ya, kamu tidak salah dengar. Vakum adalah salah satu benda, karena vakum mempunyai tekanan, mempunyai energi, dan juga mempunyai struktur. Di dalam laboratorium, para ilmuwan telah membuktikannya. Jika kamu benar-benar mengosongkan sebuah ruang, atau mengeluarkan semua atom, semua cahaya, dan juga semua gelombang, masih ada sesuatu yang berada di dalam sana. Sesuatu yang bergetar, sesuatu yang berbisik. Mereka menyebutnya fluktuasi kuantum. Bayangkan saja lautan di malam gelap permukaannya yang tenang. Akan tetapi di bawahnya ada arus yang bergerak tak terlihat, membentuk sebuah gelombang yang belum muncul ke permukaan. Begitu juga dengan vakum. Dari arus di bawah inilah, partikel pertama di alam semesta akan muncul. Bukan dari ledakan, tapi dari pengizinan. Seolah alam semesta berkata, aku izinkan sesuatu untuk ada, karena aku memilih untuk tidak menutup semua pintu. Dan disinilah yang paling menakjubkan akan terjadi. Total energi alam semesta saat ini bisa jadi nol. Energi positif dari semua bintang, planet, dan cahaya tepat seimbang dengan energi negatif dari gravitasi yang menarik semuanya kembali. Artinya, alam semesta kita mungkin saja adalah pinjaman tanpa bunga dari ketiadaan itu sendiri. Seperti puisi kuno pernah berkata, darinya, olehnya, dan kembali kepadanya. Bukan dalam arti kehancuran, akan tetapi dalam arti keseimbangan yang sempurna. Lalu jika segalanya bisa muncul dari nol, siapa yang menetapkan aturan nol itu yang boleh meminjamkan dirinya? Siapa yang membuat vakum bukanlah akhir melainkan awal, bukan kebetulan, bukan juga kekacauan, melainkan kerinduan akan bentuk itu sendiri. Dan untuk menjawab itu semua, kita harus turun lebih dalam lagi ke tempat di mana
cahaya berhenti berjalan. Ke tempat di mana waktu membeku tidak bergerak. Ke jantung lubang hitam, tempat ketiadaan tidak lagi pasif, melainkan berbicara. Jadi, selama ini banyak yang mengira Big Bang itu seperti bom meledak di ruang yang kosong. Akan tetapi sebenarnya yang terjadi lebih mirip seperti nafas pertama bayi yang baru lahir. Bayangkan saja, di dalam rahim paru belum pernah dipakai, penuh dengan cairan. Waktu terasa tidak bergerak, bukan karena ledakan, akan tetapi karena ruang dan tekanan. Dan akhirnya seimbang. Itulah Big Bang, bukan meledak ke dalam sesuatu, melainkan membentuk ruang, waktu, dan hukum fisika itu sendiri, bersamaan dengan tarikan nafas pertamanya. Dan disinilah bagian yang bikin fisikawan terheran-heran sambil tersenyum. Alam semesta ini secara total energinya nol, karena semua yang ada seperti bintang, planet, manusia, wifi, bahkan kopi pagi tadi yang kamu minum itu semua adalah energi positif. Akan tetapi, gravitasi yang menarik semuanya ke bawah bikin kita tetap menapak di bumi dan membuat galaksi kita tidak tercerai-berai. Itulah energi negatif. Dan kalau dijumlahkan segala sesuatunya, gravitasi sama dengan nol. Artinya alam semesta ini bisa jadi tidak membutuhkan bahan bakar awal sama sekali. Cukup dengan satu izin dari hukum alam dan whoosh, semuanya dimulai. Faktanya, yang terjadi, teleskop Lensika dengan melakukan pengukuran kelengkungan alam semesta. Hasilnya alam semesta itu sendiri datar, dan dalam kosmologi ruang datar, total energi sama dengan nol. Jadi ini bukan spekulasi semata. Ini data, ini pengukuran, dan ini resipnya realitas. Pertanyaannya bukan lagi dari mana energinya datang, melainkan siapa yang mengatur sistemnya sampai bisa seimbang seperti ini. Karena biasanya kalau sesuatu yang gratis, pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syarat dan ketentuannya itu namanya hukum fisika. Dan siapa yang set dan mengaturnya? Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus berbicara atau mengobrol langsung dengan benda paling misterius di alam semesta, yaitu lubang hitam. Bukan monster pemakan bintang, melainkan penjaga keseimbangan alam semesta kita. Akan tetapi, tempat di mana gratis akhirnya akan ditagih kembali. Alam semesta ini gratis, energi totalnya hanya nol. Akan tetapi sama seperti kartu kredit, semua yang gratis suatu hari pasti akan ditagih. Dan debt collectornya siapa? Jawabannya adalah lubang hitam bukan monster, bukan juga mesin penghancur, melainkan penjaga keseimbangan yang pasti. Kalau kamu ambil sesuatu dari alam semesta, suatu hari kamu harus kembalikan yang menjadi miliknya. Dan faktanya, kalau bintang terlalu dekat, ia tidak akan langsung dihancurkan. Ia akan melewati beberapa proses. Ia akan diputar terlebih dahulu, seperti ditarik ke dalam pusaran air, sampai jadi aliran panas yang disebut accretion disk. Dan sebelum lenyap, ia akan berteriak dalam bentuk sinar X, dan juga gelombang gravitasi. Artinya lubang hitam tidak diam. Dia mendengarkan, dan juga dia mencatat. Dan ini yang paling gila. Di pusat setiap galaksi besar, termasuk Bima Sakti, ada lubang hitam supermasif, Sagittarius A. Di pusat galaksi kita beratnya sekitar 4 juta kali matahari. Tapi ia tidak rakus. Ia pasif. Ia hanya duduk di sana seperti server utama alam semesta, menjaga agar galaksi tidak kacau, bintang tidak keluar jalur, dan juga neraca energi tetap seimbang. Bahkan Stephen Hawking pernah berkata, lubang hitam itu tidak hitam seperti yang kita ketahui, karena di pinggirannya terdapat horizon peristiwa fluktuasi kuantum, bikin partikel kecil masuk. Ini disebut radiasi Hawking. Artinya, lubang hitam pelan-pelan menguap. Ia mengembalikan energi yang pernah ditelannya dalam bentuk cahaya miliaran tahun kemudian. Jadi, ia bukanlah akhir. Ia sedang memproses seperti refund sistem alam semesta. Dia meminjamkan energi, namun suatu saat nanti harus dikembalikan dengan bunga informasi, waktu, dan juga kepastian. Dan pertanyaan terakhir muncul, kalau lubang hitam adalah penagih, lalu siapa yang bikin sistem tagih atau menagih ini? Siapa yang mengatur bahwa setiap cahaya harus mempunyai bayangan, setiap ada harus punya ketiadaan, dan juga setiap napas masuk harus diikuti napas keluar juga? Jawabannya, mungkin saja tidak ada di dalam lubang hitam itu sendiri, melainkan di dalam pertanyaan itu, karena justru saat kita bertanya, alam semesta mulai berbicara kembali. Ketiadaan bukanlah akhir, tapi ruang di mana pertanyaan terbesar, dan akhir mempunyai tempat untuk bernapas. Faktanya, radiasi Hawking memang eksis secara teori dan simulasi laboratorium. Lubang hitam perlahan menguap,
Sagittarius A terbukti lewat pengamatan Event Horizon Telescope dan orbit bintang S2. Entropi lubang hitam Bekenstein-Hawking, ukuran informasi yang disimpan di horizon, lebih besar dari seluruh bintang di alam semesta. Lubang hitam, stabilisasi galaksi tanpa mereka. Galaksi spiral tidak akan pernah terbentuk. Jadi alam semesta ini mengizinkan ketiadaan menjadi ada. Big Bang menarik napas pertamanya. Lubang hitam menjaga keseimbangan. Akan tetapi, ada satu hal yang paling aneh dari semua ini. Kita bisa bertanya tentang itu semua. Bayangkan saja, alam semesta berusia 13,8 miliar tahun. Galaksi Bima Sakti mempunyai 200 miliar bintang. Dan di salah satu planet kecil, di pinggir galaksi ada makhluk dengan otak seberat 1,4 kg yang bisa memahami semua itu. Bukan hanya melihat bintang saja, akan tetapi tahu bagaimana bintang lahir dari ketiadaan. Ini bukanlah kebetulan semata, melainkan ini fitur seperti sistem operasi yang akhirnya bisa membaca kodenya sendiri. Alam semesta melalui kita mulai sadar pada dirinya sendiri. Faktanya 93% atom di tubuh kita lahir di inti bintang yang meledak. Oksigen yang kita hirup dari supernova dan besi di darah kita dari bintang raksasa yang kolaps. Artinya kita bukan penghuni alam semesta yang sedang bercermin. Dan kesadaran bukanlah kecelakaan kimia, melainkan lanjutan dari fluktuasi kuantum pertama. Dulu partikel muncul dari ketiadaan, dan sekarang pertanyaan muncul dari kesadaran. Sama-sama tidak pasti, sama-sama muncul dari potensi, dan sama-sama izin untuk ada. Jadi, ketika kamu sedang bersantai di balkon rumahmu, lihatlah ke arah langit malam, atau berhenti sejenak, dan kamu bertanya, kenapa aku bisa ada? Itu bukanlah tanda kebingungan, melainkan itu tanda sinkronisasi karena alam semesta sedang berbicara dengan dirinya sendiri melalui kamu. Dan inilah yang paling mengharukan. Dalam semua teori fisika, belum ada yang bisa jelaskan kenapa kesadaran ada. Persamaan Einstein bisa hitung gerak bintang, tapi tidak bisa hitung rasa rindu. Hukum termodinamika bisa prediksi kematian bintang, tapi tidak dengan prediksi puisi. Artinya ada lapisan realitas yang belum terukur, tapi nyata, bukan karena ilmu pengetahuan yang gagal, melainkan karena pertanyaan terbesar tidak selalu butuh jawaban. Akan tetapi, butuh ruang untuk ditanyakan. Dan ruang itu sendiri, kita namakan ketiadaan yang penuh kasih. Jadi, siapa yang menciptakan ketiadaan itu sendiri? Mungkin jawabannya bukan nama, dan juga bukan teori, melainkan kemampuan kita untuk terus bertanya, tanpa takut pada keheningan, karena di sanalah segalanya kembali pulang. Kita sudah melihat ketiadaan itu aktif, alam semesta itu seimbang, dan kesadaran itu kelanjutan dari potensi. Tapi ada satu hal menarik, hampir semua tradisi spiritual besar, dari yang tertua hingga yang paling kontemporer, mempunyai konsep yang mirip tentang awal. Bukan kebetulan semata, bukan saling menyalin, tapi pola yang muncul berulang, seperti algoritma yang sama, namun ditulis dalam bahasa yang berbeda. Dalam filsafat Yunani kuno, Parmenides, 500 sebelum Masehi, pernah berkata, yang ada tidak bisa tidak ada, yang tiada tidak bisa ada. Artinya ketiadaan murni itu mustahil. Yang kita sebut tiada sebenarnya potensi yang belum terwujud. Dalam ajaran Buddhisme, ada konsep sunyata, sering diartikan kekosongan. Akan tetapi bukan kosong melompong. Ini berarti, segala sesuatu tidak punya inti tetap, tapi justru karena itu, bisa berubah, saling terhubung, dan muncul dari kondisi yang tepat. Seperti alam semesta, tidak ada benda abadi. Akan tetapi, dari fluktuasi kuantum, lahirlah bintang. Dari debu bintang, lahirlah kehidupan. Dalam tradisi Samawi, ayat seperti Dia menciptakan langit dan bumi dari tiada. Tapi dalam tafsir tasawuf, tiada di sini bukan kepunahan, tapi kepasrahan mutlak. Ruang di mana kehendak ilahi bisa hadir tanpa gangguan ego alam. Mirip seperti vakum kuantum kosong dari materi, tapi penuh potensi untuk cahaya. Dan ini yang menarik. Ilmuwan modern seperti Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, atau David Bohm sering pakai bahasa yang terdengar spiritual, meski mereka bicara sains. Contohnya seperti kita adalah cara alam semesta memahami dirinya sendiri. Karena pertanyaan terdalam manusia dan hukum alam punya irama yang sama. Keduanya butuh ruang. Keduanya percaya pada potensi. Keduanya bahkan tahu, tanpa keheningan, tidak mungkin ada firman. Jadi, kalau kamu pernah merasa damai saat hening di alam, atau merinding saat kamu mendengarkan ayat atau kitab suci yang membicarakan tentang awal,
Atau cuma berdiri di balkon rumahmu dan melihat langit dan tiba-tiba ngerti, tanpa kata itu bukan halusinasi. Itu resonansi otakmu, jiwamu, dan alam semesta sedang menyanyikan nada yang sama seperti dirimu. Dan disitulah saat kita berhenti mencari tahu siapa. Karena mungkin pertanyaan terindah bukan siapa yang menciptakan ketiadaan, akan tetapi siapa yang berani masuk ke dalamnya dan tetap percaya sesuatu akan lahir. Jadi siapa yang menciptakan ketiadaan? Setelah semua yang kita bahas dari fluktuasi kuantum, nafas pertama alam semesta, debt collector cosmic, sampai pola yang sama di semua pencarian manusia, mungkin jawabannya bukan nama, bukan teori, dan juga bukan keyakinan, tapi keberanian untuk tetap bertanya tanpa takut pada keheningan. Karena justru di dalam keheningan itulah partikel pertama muncul, cahaya pertama menyala, dan manusia pertama kali merenung, kenapa aku ada? Kamu bukan kebetulan, kamu bukan gangguan sistem. Kamu adalah ruang yang diizinkan ada agar alam semesta punya tempat untuk bertanya pada dirinya sendiri. Jadi lain kali, jika kamu merasa kecil di bawah langit malam, atau lelah, dan merasa kosong, ingatlah kehampaan itu bukanlah sebuah akhir. Itu adalah ruang persiapan, tempat di mana bintang sedang dirancang, ide sedang dikirim, dan jawaban mungkin sedang dalam perjalanan, dalam bentuk pertanyaan baru. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Kalau konten ini membuatmu berhenti sejenak, menatap ke arah langit, atau bahkan cuma tarik napas dalam, itu sudah lebih dari cukup. Karena disitulah, di antara tarikan dan hembusan napas, kita semua sedang berbicara dengan kehampaan yang melahirkan kita. Sampai jumpa di kilas cerita berikutnya. Semoga kamu selalu punya ruang untuk bertanya dan untuk percaya bahwa dari ketiadaan itulah sesuatu akan lahir.